Ku melihat ada tiang salib dihiasi indahnya mayat Yesus. Hati bertanya, perbuatan siapa? Terus, tak percaya, tapi ini terjadi. Ku bersedih, duduk di kayu salib. Air mata jatuh tak tertahan. Kau hianati ajaran suciku ini. Dia Mas Sore. Tanpa Pilatus diriku tak ditangkap. Tanpa Herodes diriku tak ditombak. Tanpa Sibilis diriku tak dijual. Salah Maki. Aduh, bagaimana pemain musik? Salah itu nadanya. Pantas. Salah nadanya. Nah, soalnya doubling. Coba ikut suara saya. Padahal suara saya bagus loh. Gitarmu itu yang tidak bagus itu, Bang. Gitar mahal ini. Mahal. Yang aku bilang tidak bagus. Iya, dengar begini. Nah, dia punya ref begini. Dia punya ref itu tanpa Pilatus diriku tak ditangkap. Tanpa Herodes diriku tak ditombak. Tanpa Sibilis diriku tak disalib. Tanpa berdosa dosanya oten longor. Ku tak percaya dirimu tega salibkan aku dengan cara terkutuk. Itu kan merujuk kepada Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Betul itu. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman itu selalu benar. Iya, firman Tuhan tidak salah. Yang salah itu Bapak yang menarasikan firman Tuhan. Coba Bapak masuk A minor. Coba Bapak masuk A minor. Nah, A minor coba. Saya yang menyanyi maksudnya. Tidak usah, jangan menyanyi, jangan Maki menyanyi ya. Saya dulu. Bang Loding, aku pamit dulu ya, mau pergi dulu. Tuh, gara-gara Bapak menyanyi dia pamit itu kan. Gara-gara Bapak menyanyi itu. Coba Bapak bisa rangkai kata-kata, bisa enggak kita kasih Bapak punya jangan nyanyian yang bukan nyanyian yang lain. Maksudnya ini yang firman Tuhan. Coba Bapak rangkai firman Tuhan, jadikan musik yang di Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Coba tes. Itu harus dirancang, didesain dulu, bukan langsung. Coba baca dulu firmannya. Baca dulu firmannya. Artinya kan tadi saya sudah nyanyikan di Yohanes 10 ayat 28 dan 30 itu clear dong. Iya, itu clear. Ini yang saya minta, coba Bapak baca dulu Yeskiel. Jadi Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Ya. Iya. Itu jaminannya, itu jaminan keselamatan. Iya, dengar dulu. Yang saya mintakan, coba Bapak tes baca dulu Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Bisa enggak Bapak rangkai itu? Baca dulu. Belum lagi baca. Kalau kita menciptakan sebuah lagu, itu kita harus minta bimbingan dari Roh Kudus. Tidak mungkin langsung
tiba-tiba begitu nggak bisa. Iya, Bapak sudah baca itu apa belum firman Tuhan yang itu Bapak sudah baca? Semua Alkitab ini saya sudah baca. Hanya apa kan bunyinya? yang di, Oke, apa bunyinya yang di- Yeskiel? Apa bunyinya Yeskiel 23 nomor? yang ditunjuk ayat-ayat begitu ini kan kita kan lompat-lompat, nggak boleh itu. Kita kan Tidak. berfokus kepada Iya, Tuhan betul. Yesus tadi. Kenapa Bapak Apakah tidak mau Yesus baca? itu Tuhan atau tidak? Kan kita tadi sudah sepakat Yesus itu Tuhan. Oke, kita sepakat. Ya. Terus kenapa Bapak tidak baca Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3? Siapa tahu bisa Saya jadi lagi. baca, coba bacakan di situ ayatnya. Bacakan coba. Buka Saya pegang sama-sama gitar kita di ini. situ. Ayo buka Saya pegang sama-sama gitar kita. masalahnya. Bapak, ini firman Tuhan. Kenapa Bapak tidak mau buka? Buka sama-sama. Kita buka Saya sama-sama. bukan, maksudnya saya ada pegang gitar. Kasih taruh. Lebih pegang, lebih bagus pegang mana? Pegang bibel apa pegang gitar? Dua-duanya lah, karena itu kan gitar itu kan peralatan. Coba Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3 itu bagus itu. Saya cari-cari nadanya itu. Coba. Yeskiel. Kenapa Bapak itu tarik turun? Katanya Bapak nyanyi tidak apa sesuai dengan apa musik, padahal dia punya telinga yang tidak sesuai musik. Yeskiel Berapa? 23 nomor 1 sampai 3. Yeskiel 23. Jadi ini Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. ya. Judulnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Nah, coba baca. Oholiha ini atau Oholiba ya? Oholiba ya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada dua perempuan anak dari satu ibu. Jadi dua perempuan ini anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa Apa itu? mudanya. Baca apa itu? Di sana susunya dijama-jama Baca dan apa itu, dada Pak? perempuannya dipegang-pegang. Iya, Apa yang kita baca? Apa yang kita baca itu? ya firman Tuhan. Kok bersunat susu dipegang? Iya, ini kan bicara fakta. Boleh berarti boleh Jadi susu dipegang. Alkitab itu dia bicara fakta supaya apa? Supaya kita tidak ikuti begitu. Ini kan menandakan fakta yang terjadi yang ada di sana itu. Tapi Jadi itu kan mereka dipegang, kan? berdua ini dia bersundal di Mesir iya. dan itu diceritakan. Jadi Alkitab tidak boleh misalnya karena bersundal tidak boleh ditulis, tidak boleh begitu. Jadi dia Tapi itu- menceritakan semua yang terjadi begitu. Coba dia dipegang apa? Dia dipegang apa? Nah, enggak, kenapakah kita terlalu memerinci begitu? Enggak boleh itu. Jadi yang penting bahwa Katanya tadi firman yang Tuhan. penting bahwa di sini memang terjadi itu fakta yang diceritakan begitu. Enggak usah kita Katanya tadi terlalu firman Tuhan. punya otak selangkangan, nggak boleh, enggak bagus itu. Kenapa Bapak emosi katanya firman Tuhan? Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Jadi ini bersaudara ini Ohola dengan Oholiba. Nah, mereka kenapa itu bersaudara? Kenapa mereka? Ya, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki. dan Belum lewat. perempuan. Bapak tidak baca baik-baik. Aduh, kenapa tidak baca baik-baik? Datanglah firman Tuhan. Ya. Ada dua orang kepadaku. perempuan. Mereka sedang berapa? Ya, Berapa? mereka bersundal Bersundal di sana susunya di apa? di Mesir. Di Mesir ini kejadiannya. Iya, di sana mereka di apa-apa itu? Mereka bersundal pada masa mudanya. Ini memang cerita yang sebenarnya. Iya, maksudnya saya Yang tanya di tidak apa? yang tidak perlu, kalau menurut kalian kan harus disembunyikan, tidak boleh. Ini kan supaya mengajarkan kepada kita Iya, di tentang sana kebenaran. Jangan kita ikuti begitu. Iya, di sana Nggak mereka boleh kita kenapa nih? ikuti. Iya, mereka kenapa di sana?
Ya bersundal, namanya Ya, juga di apa? bersundal. Ya, caranya Kalau bagaimana? Coba baca. Baca Ya kan sekali. loading sendiri tahu kalau misalnya masuk ke rumah orang bersundal bagaimana caranya. Kan kita harus begitu juga. Nah bagaimana caranya kalau kamu masuk di rumah orang bersundal? Kenapa saya Apa masuk tujuannya ke ke situ? sana? Saya kan Apa pernah- tujuannya ke sana? Nah, saya tidak seperti ke itu, sana. kembali kan seperti itu, begitu. Kan saya tidak ke sana. Iya, artinya begini. Artinya kalau kamu masuk di rumah orang bersundal dan memang dia memang menyiapkan dirinya untuk bersundal dan tujuannya kita menuju ke sana untuk bersundal, kan kita Saya pasti tidak- menjama-jama kan Saya- begitu. Saya Itulah tidak ke sana. inilah kejadian yang terjadi yang sesungguhnya. Nah, Iya, kenapa tapi kita kenapa harus dicerita? Dia di apa? Dipegang-pegang apa itu? Coba Bapak Ya baca. memang Apa itu? kejadiannya seperti itu. Jadi Ya, tapi tidak yang boleh kita dipegang sembunyi. Jadi kan masuk pikiran kalian karena ini tidak boleh diceritakan. Tidak Bukan boleh, yang harus dipegang diceritakan. Apanya Karena ini yang dipegang? fakta yang Apanya? terjadi. Jadi harus diceritakan begitu. Iya, yang saya tanyakan apanya yang dipegang itu? Banyaklah, semuanya tergantung keinginannya Bapak. Apa yang mau dipegang kan begitu. Oh, berarti itu ala Bapak. Enggak, Bapak maksudnya Bapak kamu. Gitu. Maksudnya itu kenapa kalau ada Nah, di tergantung apa yang Anda inginkan, pegang-pegang terserah lah, Oke. pegang apa Kalau yang. seandainya- Tapi yang dicatat di sini adalah hal yang fakta dan benar Iya. terjadi. Kalau seandainya anak Anda yang baca itu bagaimana? Tidak ada masalah kan nanti kan dibimbing. Kalau Dia ditanya, dibimbing. kalau dia ditanya, dibimbing Bapak, dalam roh dan kebenaran. Begitu Oke, semua. tiba-tiba dia tanya misalnya dia tanya, Bapak bagaimana cara pegang susu yang terbaik? Semuanya itu memang kalau kita berpikir bahwa bagaimana, tapi kalau sudah dibimbing oleh Roh Kudus pasti ada solusinya. Iya, tapi kan ditanya kalau dipegang susunya di jama-jama. Ada bagaimana cara- solusinya. Ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus, pikiran kita tidak pikiran Iya, selangkangan. coba. Pikiran kita betul-betul pikiran Sabar. yang ilahi begitu. Iya, Jadi, dengar dulu, Iya. dengar dulu, sabar, jangan pakai emosi. Di situ kan ada susunya di apa? Coba jujur, kita butuh kejujuran. Ya katakan ya, susunya di apa? Nah, tergantung dari pemesan. Susunya mau di apa? Pemesan. Begitu. Jadi ya tergantung selera masing-masing lah begitu. Tapi yang diceritakan di sini adalah fakta dan itu benar-benar Sabar. terjadi. Itu Jadi dia itu yang banyak dibutuhkan orang oleh Roh Kudus. jadi Apa banyak Roh orang Kudus? ingin mencari kelemahan Alkitab dengan membaca hal-hal seperti ini. Nah, itu karena apa? Karena tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Begitu. Kan kita kan membaca Alkitab untuk mencari kebenaran yang sejati. Apakah Anda sudah dibimbing oleh Roh Kudus? Ini saya mau serius. Iya, saya dibimbing oleh Roh Kudus. Oke. Bisakah Kenapa Anda saya menjelaskan? dibimbing oleh Oke, sabar, Kudus? sabar. Tunggu dulu saya jawab. Kenapa saya dibimbing oleh Roh Kudus? Buktinya tadi saya menciptakan lagu. Oke, sabar. Bukan masalah lagu. Ini masalah pegang-pegang ini. Itu salah satu. Iya, salah satu itu. Ini yang salah kedua ini. Itu tadi satu yang salah, ini yang kedua yang salah. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda dibimbing oleh Roh Kudus, coba Anda jelaskan Yeskiel nomor 1 sampai 20. Kenapa ceritanya begitu dan apa maksudnya? Coba dibaca. Coba jelaskan. Saya dengar. Saya Apa dengar tadi? sekarang. Apa? Yeskiel 23 nomor 1 sampai 20. Coba Anda baca, saya dengar. Coba. Dibimbing oleh Roh Kudus. Enggak, saya kan bilang tadi di sini ayat 5 ya, kayak ayat 4 kan kita sudah baca tadi. Coba Dan baca ulang. Ohola bersinah, dia bersinah, Ohola ini bersinah. Nah. Sedangkan aku punya, ia sangat birahi kepada kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya pemuda-pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia birahi dan dengan berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dan dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Bapak. Ya, apanya yang salah di sini? Apanya yang salah? Tidak rasa gimana?
Tidak apa-apa. Alkitab itu mengungkap fakta, ya, supaya kita tidak ikuti. Itu kalau misalnya kau hanya padahal dalam kelakuan sama seperti ini. Oke, kalau Kan saya begitu. tunjukkan ayat bahwa dia mengajak bagaimana? Maksudnya mengajak apa? Dia mengajak untuk bersundal. Siapa yang mengajak untuk bersundal? Ada di Alkitab itu yang tertulis. Saya tunjukkan kalau marilah kita Nah, memuaskan- maksudnya Oke. maksudnya Di dalam ini sudah Alkitab- clear ini. Iya, sudah clear ini tapi- Yesaya sudah- 23. Oke, sudah clear, tapi di dalam Alkitab dikatakan begini. Jadi marilah kita- maksudnya ini Yesaya 23 adalah Oke. fakta yang dituliskan. Oke, fakta yang tentang dituliskan, baik. persinahan, ya, persinahan. Oke, baik. Ya. Kenapa di Alkitab mengajak selingkuh? Dan di mana ayat mana? Amsal 7:18. Amsal. Kita bahas 7. Amsal 7 Amsal 7. Mazmur, nomor habis 18 sampai Mazmur, 19. Amsal, ya. Habis Mazmur, Amsal. Kenapa diajak selingkuh? Amsal Coba Anda 7. jawab. Jadi semua tadi itu sudah clear, ya. Tidak ada yang tidak clear. Iya, kenapa Amsal diajak 7. selingkuh yang saya tanyakan? Amsal 7 ayat Amsal 7 ayat 18 sampai 19. ayat 18. Ayat 17 sampai 18. 19. Oke. Jadi ini judul perikopnya adalah nasihat tentang persinahan. Jadi itu judulnya, ya. Ya. Jadi Amsal di sini memberikan nasihat tentang persinahan. Oke, silakan baca. Nah, Kenapa dia oke, memanggil? kita baca. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya, Nah. betul. Ya, marilah. Berarti dia panggil atau tidak? Marilah. Iya, dia panggil. Sama Nah, kalau dia seperti panggil Bapak, kalau dia panggil Anda mau tidak? begini ceritanya. Kita lihat ceritanya lagi, ya. Oke, Ketika siap. Yusuf waktu di Mesir, kan dia digoda oleh Yusuf. Amsal. Tunggu dulu. Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Nah, apakah Yusuf mau? Kan Ya, udah begitu. tahu. Tanya Itu sama kan Yusuf. Kenapa tanya sama saya? itu artinya kan dia tidak mau dia. Kalau ini lain juga, ini dia mau dia ini. Dia menggoda suami orang, kan begitu. Oh, kalau Yusuf tidak mau, kalau yang itu dia mau. Dia mau. Berarti Bapak ada di Karena di situ. sini makanya dikasih nasihat buat kita. Jadi di sini ada ceritanya supaya kita dikasih nasihat tentang persinahan. Jangan kamu melakukan seperti itu. Kalau dia panggil Bapak, Bapak mau tidak? Saya seperti Yusuf. Oh, iya. Oke, Bapak. Bapak saya ini kita Mipale tinggal di mana? Di Makassar ki? Apa di mana? Ya, saya di Kendari. Oh, Kendari. Nanti Ya. apa kita Ada anggota? Iya, begini nanti saya follow, nanti kirim nomor tak. Soalnya saya mau rencana ke Kendari. Oke deh, boleh. Kita ngopi-ngopi di Kendari, oke? Boleh. Oke. Iya, saya mau rungkat dulu karena kita ada mau apa? Oh iya. Sebentar. Atau saya menyanyi dulu sebuah lagu lagi.